warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, namaku Yusril Handari Saputra dari program studi manajemen dengan NIM 2021 1421149. Di sini saya akan menjelaskan tentang academic vlog sebagai tugas UAS teori pengambilan keputusan. Topiknya tentang keberlanjutan keputusan besar dalam hidup saya. Keputusan yang besar yang saya ambil pada akhirnya adalah meningkatkan kompetensi bahasa Inggris dan Mandarin sambil membangun karir di bidang marketing. Saya sempat mempertimbangkan 3 opsi. Yang pertama adalah kuliah di luar negeri, bekerja di perusahaan multinasional, dan ketiga mengambil kursus bahasa dan sertifikasi marketing dan bahasa. Setelah menimbang dari segi biaya, waktu, dan fleksibilitas dan hasilnya, saya memilih opsi ketiga, yaitu karena paling realistis dan langsung saya jalankan saat ini juga. Kursus bahasa dan sertifikasi digital marketing sangat membantu portofolio dan meningkatkan daya saing saya terutama di pasar kerja global. Lalu bagaimana pengambilan keputusan saya? Saya menyadari ada beberapa potensi bias yang bisa mempengaruhi saya. Contohnya kita sebut saja minimal 3, yaitu adalah confirmation bias, hanya mencari informasi yang sesuai dengan keinginan saya. Kedua, overconfidence, terlalu yakin bahwa pilihan saya benar dan tanpa adanya data yang objektif yang saya teliti. Yang ketiga adalah status quo bias, cenderung memilih opsi yang aman dan nyaman tanpa kita belum tahu efeknya seperti apa. Untuk menghindari bias, yang pertama, saya mengumpulkan data-data yang objektif dari berbagai sumber. Yang kedua, saya membuat matriks keputusan yang membandingkan ketiga opsi secara sistematis. Yang ketiga, saya berdiskusi dengan dosen, teman, keluarga, atau beberapa teman-teman yang berpengalaman di bidang marketing untuk bagaimana keberlanjutan saya ke depannya. Yang terakhir, saya melakukan evaluasi berkala untuk memastikan keputusan saya ini apakah masih relevan dan efektif. Lalu dengan situasi dan strategi negosiasi yang akan saya tempuh, saya juga harus melakukan negosiasi dengan pihak keluarga. Kenapa? Karena walaupun kursus online murah daripada kuliah di luar negeri, tetap ada biaya dan waktu yang perlu saya alokasikan tentunya. Lalu bagaimana menyusun negosiasi dan strateginya? Saya mempersiapkan data termasuk estimasi biaya dari tiap-tiap kursus dan manfaat kursusnya masing-masing. Lalu saya menjelaskan tujuan saya secara terbuka dan logis bahwa ini adalah investasi jangka panjang untuk saya pribadi. Saya menawarkan solusi seperti memilih kursus yang lebih terjangkau dari segi harga, tempat, atau mungkin efektivitas, bagaimana bisa membagi waktu antara saya bekerja dan kursus dan kuliah pastinya. Dan saya juga mendengarkan masukan mereka untuk menyepakati waktu belajar dan anggaran secara bersama. Dengan komunikasi yang terbuka, pendekatan win-win solution, negosiasi semoga saja berjalan dengan lancar dan saling mendukung. Dengan strategi pengambilan keputusan yang sistematis dan minim bias, dan melalui proses yang negosiasi yang mungkin saja berjalan dengan baik, saya makin yakin bahwa keputusan yang saya ambil untuk kursus dan mengambil sertifikasi bahasa serta belajar di bidang marketing lebih profesional akan bisa membawa saya menuju ke lebih baik ke depannya. Saya berharap dalam satu tahun ke depan meningkatkan kemampuan bahasa asing itu bukan hal yang sulit. Lalu meraih sertifikasi marketing untuk daya saing saya. Lalu pastinya setelah itu mencari networking untuk bekerja di luar. Semua ini saya lakukan saat ini sambil berkuliah pastinya, dan semoga saja
waktu-waktu usaha kedepannya tetap bisa selaras dan bisa berkesinambungan. Sekian, terima kasih teman-teman, dan kepada Pak Poni juga terima kasih banyak. Semoga bisa menjadi inspirasi dan semoga bisa menjadi tempat pembelajaran kita semua di sini. Jangan lupa like dan komennya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.